memang rakyat kita bisa marah. Mau marah, kasih BLT dia, gak ada yang marah. Mau marah, aktivisnya ya dikasih kerjaan jadi buzzer, dia juga. Mau marah, pesantrennya dibangunin, gak ada yang marah juga. Udah taruhlah cara bagaimana melunakkan orang yang mau marah. Dan tadi konsolidasi, kemudian rapat, datang orang, dibilangin, kira-kira kalau 20 M cukup nggak jadi juga. Konsolidasinya bukan. Kita punya rumah, ada motor di dalam. Motor kita dicuri, kita bisa tersenyum, kenapa? Disedekahi 100.000. Jadi motor yang hilang, ditukar 100.000, kita bisa senyum. Itulah kita saat ini. Bagaimana mau marah? Kecuali undang pemilu, marah. Itu marah beneran itu. Kecuali 3 periode itu marah betulan. Kecuali Anies Baswedan dikriminalisasi, itu marah beneran. 3 hal inilah yang bisa membuat kemarahan, ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang ada di sebelah kanan kiri saya, Bang Said Tidur dan Bang Refli, semua yang hadir. Kalau ditanya ada kemarahan nggak rakyat kita terkait dengan kasus ini? Pertanyaan Anda deh, emang rakyat kita bisa marah? Mau marah, kasih BLT dia, gak ada yang marah. Mau marah, aktivisnya ya dikasih kerjaan jadi buzzer, dia juga. Ya. Mau marah, pesantrennya dibangunin, gak ada yang marah juga. Udah taruhlah cara bagaimana melunakkan orang yang mau marah, kira-kira. Ya. Sehingga kemudian tidak bisa jadi marah. Dan tadi konsolidasi, kemudian rapat, datang orang, dibilangin, kira-kira kalau 20 M cukup nggak jadi juga. Konsolidasinya bukan. Inilah situasi sekarang. Tahu bagaimana melunakkan orang yang punya potensi marah. Jadi begini kira-kira. Kita punya rumah, ada motor di dalam. Motor kita dicuri, ya, kita bisa tersenyum, kenapa? Disedekahi 100.000. Jadi motor yang hilang, ditukar 100.000, kita bisa senyum. Itulah kita saat ini. Bagaimana mau marah? Kecuali undang pemilu, marah. Itu marah beneran itu. Kecuali 3 periode itu marah betulan. Ya. Kecuali Anies Baswedan dikriminalisasi, itu marah beneran. 3 hal inilah yang bisa membuat kemarahan, ya ini. Ya, saya yakin berbasis kepada teori. Kebetulan memang spesialisasi keilmuan saya di sini, sehingga sedikit banyak agak peka dan sensitif berkaitan dengan transformasi politik berbasis kepada solidaritas sosial, sehingga melahirkan konflik. Cerita tentang pajak ini kan hanya pintu, dan seringkali kita dibukakan pintu, lalu kita melihat kebobrokan yang ada di dalam rumah itu. Kita masuk, kemudian cerita-cerita di dalam rumah balik lagi keluar. Kerusakan kursi di dalam rumah, meja di dalam rumah, lemari di dalam rumah, begitu banyak tikus di dalam rumah. Itu hanya menjadi sebuah pembicaraan kita, kemudian kita melenggang keluar dari rumah itu dengan senyum. Apalagi kalau kita bisa mengambil sedikit sesuatu yang ada di rumah itu, senyumnya makin lebar keluar dari pintu itu. Dan terus menerus seperti ini. Contoh misalnya Satgasus. Satgasus itu saya tahu sudah 1,5 tahun yang lalu. Kata Bang Said, ada faktor kebetulan. Kalau anak agama bilang ada skenario Tuhan bicara di situ terbuka. Tidak masuk akal seorang jenderal bintang 2 bisa membunuh anak buahnya di dalam rumahnya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu terjadi.
Ini pintu. Pertanyaannya, apakah dibuka betul di situ Satgasus bermain dengan judi online? Pertanyaannya, apakah sekarang judi online itu berhenti? Pintu dibuka, hanya kita lihat di barat diskusi, ya. Kemudian pintu yang lain dibuka lagi, kita lihat pintu yang lama terlupakan. Pintu ini jadi bahan diskusi, di dalamnya dibuka pintu yang lain lagi terlupakan, yang kemudian kita sebut dengan pengalihan isu. Pengalihan isu baik by design maupun tidak by design, dan terus menerus satu kasus terlupakan, masuk kasus baru, masuk kasus baru, muncul kasus lagi, terlupakan lagi, dan terus menerus terjadi seperti itu. Dan ini kita dibukakan pintu yang agak lebar. Apakah kemudian ini akan menjadi sebuah trigger terjadinya perubahan untuk memperbaiki sistem atau tidak? Kalau kita problem yang ada di pajak itu adalah yang pertama soal regulasi. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikelola, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Tambang misalnya, itu kekayaan nggak yang dimaksud dalam bumi dan air? Berapa pajaknya? Bumi resources sekarang itu paling tinggi untuk batu bara. Kalau dihitung-hitung itu bisa per tahun keuntungannya 300-400 triliun. Kemudian ada nomor 2, hitung-hitung 150 triliun nggak dapat punya 5 orang, dan seterusnya. Saya mau tanya, berapa pajaknya? Pajak batu bara, pajak nikel, sekitar 15%. Ini regulasi yang menurut saya berlawanan, bertentangan dengan pasal 33 ayat 3. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kenapa tidak dibikin seperti reklamasi? Reklamasi bahkan di air, kemudian dibikin reklamasi dengan modal sendiri, 65% untuk pemerintah, untuk negara, 35% untuk pengembang. Kalau tambang itu 65%, hasil bersihnya yang 65% itu untuk negara, kira-kira kita perlu bukan apa? Kira-kira mahasiswa kuliah perlu bayar apa? Tambang kita luar biasa, setiap gunung itu ada tambangnya. Kenapa cuma 15%? 15% pun ini orang punya iup, punya tambang 30, iupnya cuma 10, yang 20 numpang ilegal. Kalau numpang, kalau ilegal berarti kan nggak bayar pajak. Yang 10 ada iupnya bayar pajak, itu pun panggil pegawai pajak, panggil yang jadi konsultan pajak, pensiun jadi konsultan pajak lebih besar. Caranya gimana? Pajak misalnya bayar 1 triliun, 500 miliar bayar pajak, yang 500 berbagi berdua, 250 untuk konsultan, 250 untuk pegawai pajak. Jadi yang dibayarkan itu adalah hanya separuh, 50%. Dan ini juga berlaku umumnya di perusahaan-perusahaan. Itu saja masih cukup ngempor. Coba kita bisa bayangkan berapa potensi kebocoran pajak kita. Dan itu dikerjakan secara struktural, dikerjakan secara sistemik. Maka wajar kalau kemudian ada pegawai pajak, dia belum sampai eselon 4 misalnya, ya. Pegawai pajak kemudian dia punya saham di mana-mana, ada 50 saham berperusahaan. Udah, kamu konsultan pajak di sini, bagianmu jadikan saham, aman. Wajar kalau kemudian mereka punya saham di mana-mana. Polanya seperti ini. Coba kemarin dibuka dengan ada 300 triliun yang beredar di Kementerian Keuangan, yang mula-mula itu diasumsikan sebagai korupsi, lalu belakangan pencucian uang. Pertanyaannya, ngapain uang dicuci kalau tidak hasil korupsi? Ngapain uang dicuci kalau tidak hasil maling? Ngapain uang dicuci kalau tidak hasil rapor?
terus terang ketika membaca, bangun tidur, saya lihat baca berita tentang rektor Unila yang dia punya deposit 1 miliar, kemudian dipilotkan, di ban atau di blokir. Menatap saya mata saya dari ini serius. Kenapa? Mereka menggeser uang triliunan, mereka menggeser ribuan miliar, itu anteng-anteng saja. Ini orang ngumpulin duit, kalau dia punya rumah bagus namanya di kampung, itu paling harganya 1-2 M. Beda rumah bagus yang di Menteng, 300 M. Makanya kalau orang Menteng jual rumah, ya, jual rumah ke pinggir, biasanya nambah jadi 3 rumah plus isinya. Biasanya gitu. Kok siap? Maksudnya semangat sekali. Oh, Menteng. Jadi itulah modus yang dilakukan, 1 miliar saja. Ya, itu pun banyak untuk membantu organisasi. Dan karena seolah-olah korupsi besar. Seluruhnya hektar, gitu kan? Ini saya mau cerita. Ini cerita mengenaskan. Ada promotor disertasi saya dulu. Saya nggak perlu sebut namanya. Ngobrol berdua di ruang teras. Saya lupa kalau beliau barusan pensiun. Saya bilang, Prof, saya ini mau ngejar profesor. Kalau dokter kan biasanya ngejarnya ke sana. Memang sudah akademisi kan gitu. Saya pengen ngejar profesor, tapi ada trauma, Prof. Kenapa? Ketika menjadi profesor itu gajinya, ya, itu 25. Apa tunjangan? Teknologinya itu sekitar 25 sampai 30 juta. Di usia 65 tahun pensiun, kembali lagi dia punya gaji 4 juta, tinggal 4 juta. Harusnya masa tua dia menikmati hasil jerih payah dan perjuangannya, tapi justru malah menjadi miskin. Apa yang terjadi? Pingsan saat itu, profesor itu. Saya teriak-teriak masuk ke rumah, Bu, Ibu, profesor pingsan gitu. Saya takut kelewat. Rupanya profesor ini barusan pensiun. Ketika pensiun itu ada semacam tekanan luar biasa, gaji 25 juta, kemudian masa tuanya tinggal 4 juta. Itulah nasibnya para profesor kita. Terus kemudian coba belajarlah. Ini biasanya ngajarin juga teman-teman DPR, ngajarin gimana korupsi gitu kan. Pengacara ngambil dikit, ya. Terus kemudian ketangkep. Seolah-olah ini besar. Memang kadang-kadang standar, ya seringkali ya, standar akademisi, standar moralnya akademisi itu jauh lebih tinggi daripada standar moralnya para politisi. Jadi para politisi dosa 2000 dianggap 1, bahkan dianggap tidak dosa. Buktinya apa? Sudah jelas ketangkep, ya, sudah jelas menjadi masuk penjara, bisa jadi koruptor. Ya, staf khusus ada, komut ada. Nggak ada standar moral gitu, nggak ada standar etik. Tapi sekali seorang dosen, sekali seorang kiai, sekali seorang akademisi, sekali seorang rektor, ya korupsi hal yang kecil menjadi penjara. Coba lah, di kampus itu ada 40 juta, itu penelitian diperebutkan oleh begitu banyak orang, ya. Kemudian kalau sudah dapat itu untuk 3 orang penelitian itu 40 juta. Sementara mereka para politisi geser sana geser sini, apalagi pegawai pajak ya, gesernya enak sekali. Ya wajar kalau pegawai pajak itu punya 40 rekening, wajar kalau pegawai pajak itu punya 50. Ini lagi-lagi satu soal regulasi. Yang kedua adalah soal kalau orang itu menunjukkan keteladanan. Menteri bilang tidak boleh pakai moge, tidak boleh berlebihan. Kapolri juga pernah bilang tidak boleh polisi pakai berlebihan dan sebagainya, menampilkan di situ. Itu kan seolah-olah kamu korupsi, tapi jangan kamu tampakkan. Silakan maling, tapi jangan kamu tunjukkan. Kan seolah-olah begitu. Apa urusan para menteri ini atau para pemimpin ini, ya, dengan kehidupan pribadi orang? Kenapa yang diurus
kehidupan pribadi yang diurus adalah dia di situ juga kerjanya benar apa enggak, dia maling apa enggak, itu yang mesti diurus. Ini salah kaprah. Karena itu ya harus dikembalikan. Kalau kemudian pemimpin itu ya elit itu menunjukkan gaya hidup yang korup, gimana anak buahnya nggak korup? Ada istilah orang Sunda begini, lisan lokal atau lisan ilmakol. Orang akan melihat apa tindakan, bukan ini satu ucapan. Kalau kamu korup, kamu bilang sama anak buah jangan korup, anak buah akan meniru kamu korupsinya. Kalau kamu korup berarti seolah-olah kamu memberikan contoh atau mengajak-ngajak kepada anak buah, ayo pada korup seperti aku. Kita miskin keteladanan para elit politik, kita miskin keteladanan para pemimpin kita. Coba jadi politisi atau punya jabatan baru, kehidupan nggak lama udah berubah, rumahnya berubah, gitu kan? Terus kemudian kendaraannya berubah, pakaiannya berubah, gaya hidupnya berubah, pergaulannya berubah, bahkan kadang-kadang istrinya pun berubah, bertambah lah, gitu kan? Oh ya, ini yang terjadi. Bagaimana rakyat atau anak buah menteladani? Selama masih tidak ada keteladanan, sulit kita membangun sebuah sistem. Yang ketiga adalah sistem pengawasan yang lemah. Sistem pengawasan internal maupun eksternal. Dalam konteks pengawasan mana sih yang ada nggak bisa dinego? Kalau malaikat bisa dinego pun akan dinego. Pertanyaannya, kayak misalnya Irjen, emang nggak bisa dinego? BPK emang nggak bisa dinego? Polisi emang nggak bisa dinego? KPK emang nggak bisa dinego? Ini Sri Mulyani, kita juga harus objektif. Banyak kelemahannya termasuk semua menteri. Sebelum Pak Jokowi, dari dulu presidennya, kalau namanya dia mau dilantik, itu ada yang tanda tangan. Tanda tangan bahwa dia tidak merangkap jabatan atau dia hanya jabatan sebagai seorang menteri. Kenapa? Kita belok undang-undang kan tidak boleh gaji 2 kali atau honor boleh. Itu loh Pak. Nah, honor angka 30 gitu kan. Itu tanda tangan. Itu adalah SOP. Dan Pak Jokowi pada tanggal 26 bulan Agustus 2014 mengatakan tidak ada rangkap jabatan, termasuk kalau ya, orang partai jadi menteri, lepaskan jabatan di partai itu, termasuk ketua umum. Tapi sekarang menteri Golkar ketua partai, terus perdagangan PAN ketua partai. Kita nggak habis pikir gitu. Mau ngomong apa lagi gitu. Kalau kemudian diprotes, itu pelanggaran, katakanlah ada rangkap jabatan pelanggaran terhadap undang-undang, undang-undangnya dirubah. Gitu. Ya. Jadi undang-undang harus tunduk kepada kemauan politik, bukan kemauan politik yang dibatasi oleh undang-undang. Ini masalahnya. Jadi kalau kemudian undang-undang itu disesuaikan dengan kepentingannya, kepentingan politik, mau pakai standar apa lagi kita bernegara? Kita tidak tahu kasus pajak ini bisa nggak terjadi sebuah ledakan. Kalau Bang saya bilang tadi semua sudah mulai melempem, tekanannya luar biasa, bukan hal kecil, tekanannya luar biasa dan itu bisa menekan kemana-mana. Orang sekelas Pak Mahfud MD saja, gitu. Coba perhatikan. Pertama diungkap, apakah kemudian makin naik, apakah kemudian makin turun? Itu perlu dicari variabelnya yang menyebabkan atau menjadi faktor yang menyebabkan kenapa makin tinggi, makin membesar atau kemudian makin mengecil. Contoh misalnya ketika pakai prima, kita tahu misalkan 2 hari setelah itu saya dapat kabar siapa operator di lapangan pakai prima itu. Kemudian saya tulis siapa di belakang pakai prima, ada tanya. Ketika pakai prima itu pertama Menko Polhukam bilang, oh kita harus dorong KPU
untuk melawan, untuk banding. Hari berikutnya dia bilang, oh itu salah itu, pengadilan mulai keras, gitu kan? Berarti potensi ledakan besar di situ. Dan ini kan bukan yang pertama kali. Tapi kalau kemudian kita mengungkap kasus, pertama ledakan besar, kemudian makin kecil, makin kecil, makin kecil. Apakah tekanannya besar? Apakah ini menjadi alat negosiasi? Saya harus ungkap juga kelebihan Sri Mulyani. Sri Mulyani adalah orang yang tidak tergantikan menurut dunia internasional karena percayanya pada Sri Mulyani. Di sisi lain, memang Sri Mulyani orang yang cukup berani untuk soal penganggaran. Dicari permasalahannya. Kalau penganggaran, DPR itu nggak bisa menekan Sri Mulyani. Karena masuk sejumlah institusi tidak bisa menekan. Ini adalah lubang bagi mereka ya untuk membalas terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Ada beberapa institusi yang kemudian orang-orang yang marah kepada Sri Mulyani. Kita juga harus objektif melihat itu. Dan ini dijadikan sebagai trigger bagi banyak pihak. Apakah kemudian yang terpenting bagi rakyat adalah ini adalah trigger terjadinya sebuah perubahan? Tapi kita nggak yakin. Kalau saya yakin, ini akan terjadi perubahan regulasi atau perubahan kebijakan atau perubahan sistem dalam Kementerian Keuangan. Nampak satu perempuan lagi. Oh, artinya dia belum yakin, masih perlu satu lagi ya? Skandal dari dulu. Iya, perlu satu lagi tuh. Sama tanya Pak Ferdi, kira-kira yakin nggak ini menjadi trigger untuk perubahan sebuah sistem? Nanti nggak ada. Ini lagi survei. Iya, gitu. Jadi terus menerus itu dibuka, terus kita dipertontonkan, tapi terus menerus juga kita tidak pernah menjadikan itu sebagai sebuah golden moment untuk melakukan perubahan atau perbaikan sebuah sistem. Ini adalah poinnya. Dan yang terakhir itu adalah law enforcement kita yang lemah. Selama penegakan hukum itu tidak tegas, tidak proporsional, maka pelanggaran apapun akan memiliki ruang yang luas untuk memainkan dirinya. Itu kata pencitraan. Selama law enforcement itu lemah, maka karakter bangsa ini tidak akan pernah terbentuk. Karakter bangsa dibentuk oleh law enforcement. Ada jutaan ustadz ceramah, sederhana menganalogikan. Ini ada di kementerian itu kan setiap dua ada ceramah ustadz. Asal populer, ada setengah populer, ada yang populer. Ya. Setiap duhur, apalagi saya Ramadan, ada tarawihnya juga, ada buka puasanya juga. Rutin setiap hari, bahkan ada duhanya juga. Rutin setiap hari. Pertanyaannya, ada nggak perubahan, efek perubahan dari ceramah para ustadz itu? Kita seringkali menghadapi problem sistem dengan terapi individu, dan ini tidak akan pernah selesai. Terima kasih.